Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta beserta isinya, sekaligus menjadi tanda bahwa kehidupan di dunia telah berakhir. Diriwayatkan dalam hadis Muslim bahwa pada hari kiamat, matahari didekatkan pada manusia hingga sebatas 1 mil. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amal mereka di dunia. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggang, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya. Namun, kelak akan ada orang-orang yang berbahagia karena dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka akan mendapatkan naungan yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Berikut 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Golongan yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin memiliki pengaruh yang besar. Keputusannya mempengaruhi kehidupan bagi orang yang dipimpinnya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan membawa musibah, dan kebenarannya akan membawa rahmah. Menjadi seorang pemimpin memang penuh rayuan akan gemerlap harta dan dunia. Maka dari itu imbalan bagi seorang pemimpin yang adil adalah garansi keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Golongan yang kedua, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Pada umumnya, seseorang saat masa mudanya lebih mengikuti hawa nafsu, sehingga mereka condong kepada kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun ada orang di saat mudanya ia justru mengekang hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda menjadi penting karena pemuda adalah penguasa masa depan. Pemuda saat ini adalah tokoh masa depan. Bahkan agama ini tergantung di tangan pemuda. Jika pemuda hari ini tidak memahami Islam dengan baik dan benar, maka masa depan Islam hanya akan menjadi nama. Golongan yang ketiga, lelaki yang hatinya selalu berhubungan dan terpaut dengan masjid. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk melaksanakan ibadah dan zikir kepada Allah Ta'ala. Masjid harusnya sebagai tempat mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Masjid menjadi pelajaran demokrasi yang berharga, bahwa siapapun dan apapun pangkatnya, jika seseorang memasuki masjid, dia harus melepas alas kakinya, tanpa ada pengecualian status apapun. Seperti apa hati yang terpaut dengan masjid? Orang yang selalu memikirkan masjid, mereka juga memikirkan masyarakat masjid. Masyarakat muslim, orang yang selalu menjalankan perintah Allah dengan melaksanakan sholat 5 kali setiap hari. Maka orang-orang yang demikianlah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir. Golongan yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpulnya mereka dan berpisahnya mereka hanya karena Allah. Sebab ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah Ta'ala adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniawian, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, dan yang lainnya. Akan tetapi dia melihat dan mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mencintai karena Allah memiliki keutamaan yang sangat besar, karena mereka akan dikumpulkan dan diberikan naungan oleh Allah Ta'ala. Golongan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Sungguh, aku takut kepada Allah." Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, "Sungguh, aku takut kepada Allah," maka dia akan diberikan perlindungan olehnya. Golongan yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
Inilah yang dimaksud dengan ikhlas, mengerjakan sesuatu tanpa adanya harapan imbalan apapun. Sedekah wajib dilakukan dengan ikhlas, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Orang yang riya dalam beramal, baik ketika memberikan sedekah maupun yang lainnya, dengan tujuan dia ingin dilihat orang, ingin didengar, atau dia mengungkit-ungkit amalan yang dilakukannya, maka amalan seperti itu tidak bernilai di sisi Allah. Menyembunyikan sedekah dalam Islam memiliki keutamaan, yaitu dapat menjauhkan diri dari sifat riya. Maka, sangat dianjurkan untuk bersedekah dalam keadaan sepi dan sembunyi-sembunyi. Namun demikian, jika di suatu tempat didapati orang-orang yang sangat sulit untuk bersedekah, maka dianjurkan untuk memulainya secara terang-terangan, agar menjadi contoh bagi mereka. Golongan yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sepi sehingga air matanya berlinang karena rindu kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga dalam perang sabilillah. Dua mata yang menangis karena takut kepada Allah itu merupakan bukti iman yang tidak bisa direkayasa. Dua mata itu tak bisa menahan bendungan air matanya di saat ia mengingat berbagai dosa dan maksiat yang telah lalu. Tangisan seperti inilah yang sering kita kenal dengan tangisan keimanan. Tetesan air mata tersebut berada dalam naungan kecintaan Allah yang membuat Allah ridha kepadanya dan neraka tak sudi menyentuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.